Dalam sebuah ayat Al-Quran surah Al-Furqan 14 abad yang silam, Rasulullah merintih, mengeluh kepada Allah. Ya Rabbi, inna qawmi ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura. Wahai Tuhanku, kata Allah, umatku telah mengabaikan Al-Quran ini. Nah, keluhan ini semakin menjadi-jadi sekarang. Gak adanya HP, manusia sudah mengabaikan Al-Quran, semakin ditinggalkan Al-Quran. Betul, Prof. Di mana-mana kita perhatikan, entah orang tua, juga remaja, bahkan anak-anak, menjadikan HP ini bagian dari hidup mereka, seakan-akan sudah tak bisa berpisah lagi dengan HP ini. Betul sekali. Berhenti tidur saja, Betul. bangun tidur HP, begitu. Sekian menit HP, sekian detik HP, per detik sekarang. Allah, sudah parah sekali keadaan saat ini, sehingga ini merupakan ya ancaman bagi masyarakat kita. Akibatnya mereka ya, kalau dulu ada kesempatan untuk belajar Al-Quran, sekarang sudah ya betul-betul terabaikan, ditinggalkan. Dulu kita anak-anak kita sesudah maghrib ya sampai ke isya itu mengaji. Sekarang tak ada lagi. Ya, sekarang tak ada lagi. Mereka bahkan sholat pun telat ya, buru-buru karena harus ya main HP. Nah, ini bagaimana cara mengatasi ini, Prof? Ini persoalan yang sangat krusial, ini yang sangat bahaya, ini mengancam sekali ini masa depan umat kita. Ini musibah artinya kami membuat research di Nusantara, di Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei, Thailand. Kita dapati 36% umat Islam tidak bisa baca Al-Quran. Masya Allah, 36%. Dan dari mereka yang sudah belajar Al-Quran, 91%, hampir semuanya berhenti belajar Al-Quran. Itu yang membuat kita menjadi sedih. Lalu kami mencoba atas restu Pak Kiai juga lah, di Ittifaqiyah ini kita mencoba melakukan upgrading pendidikan Al-Quran dari semua aspek, khususnya lagi dari aspek guru, awalan mulai dari falsafah pengajaran, pedagogi pengajaran, teknologi pengajaran, yang penting lagi ruhul mudaris. Nah, ini kita upgrade semua insya Allah. Dan kita menjadikan pengajaran itu mudah, lalu menarik dan cepat. Efektif dan efisien. Mudah, menarik, cepat, efektif, efisien. Nah, ini. Dan lebih penting lagi, dia berkesan, memberi kesan kepada jiwa dan pribadi, saksian. Dan yang tak kalah pentingnya, kita jadikan pembelajaran berterusan, berkelanjutan, berkesinambungan. Lepas dia tilawah, bisa membaca, apalagi ada tahsin, tidak berhenti. Lepas dia tahsin, ada lagi namanya tafhim. Tafhim bukan untuk faham, untuk mengerti saja, tapi dia mengenal Al-Quran lebih jauh, lebih mengenal di balik Al-Quran itu apa. Lalu yang keempat baru tahfiz, menghafal. Dan yang kelima Pak Kiai, last but not least itu itu tazawuk, memberi kesan kepada menghayati. Jadi efektif pada ibadah nanti jangan sampai dia baca Quran bagus, hafal Quran, tapi tidak ada efek kepada ibadah. Tujuan hidup kita pakai. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih Prof, terima kasih sudah mempunyai satu rencana luar biasa. Saya kira ini satu gerakan yang
bisa disebut revolusioner ya. Revolusioner, bagaimana Prof merancang satu gerakan ke depan ini untuk pengajaran Al-Quran kepada umat ini. Ini sangat penting agar jangan sampai umat ini terhanyut ya dalam pengaruh-pengaruh handphone, pengaruh medsos ya. Betul. Pengaruh teknologi modern dan sebagainya. Betul, Sehingga seperti kata Prof tadi, Al-Quran ini terabaikan, terlalaikan, terkebelakangkan, mahjuro ya. Mahjuro. Ya Rabbi inna qaumi Takhazu hadzal Qur'an ittakhadul Qur'ana mahjura. Nah ini jadi alhamdulillah ya Pak Profesor ya punya niatan ya yang mulia sekali ini. Kira-kira terkait dengan rencana ini Pak Profesor lebih lanjut ya seperti apa kira-kira ya. Jadi begini Pak Kev, ini rencana kita banyak. Tapi di antara kita untuk membangun umat kembali agar mereka kembali mendekat Al-Quran, itu kita mencoba namanya umat bertahfiz. Umat bertahfiz. Jadi bukan kita setiap hari satu ayat. Begitu, kecuali weekend, kita coba weekendnya Jumat dan Sabtu atau Sabtu dan Minggu 2 hari. Jadi satu ayat akan diviralkan kepada stakeholders ittifaqiyah, mulai dari gurunya, wali murid, wali santri, bahkan alumni, bukan masyarakat umum. Nanti mereka akan dapat Quran itu mulai dari bacaan yang murattal, lalu ada pengertian kata, pengertiannya juga. Dan yang penting lagi makna di balik ayat itu apa. Nah, jadi mereka akan dipahamkan itu. Jadi kita harapkan netizen itu boleh mendengar suara murattal itu, lalu mengimbas arti dan pemahaman, lalu ada penghayatan makna di balik apa yang dibaca. Bertahfiz itu tidak harus artinya dengan sengaja menghafal betul, tidak ya. Tapi mendengar ya, jadi menghayati, mengulangi mengulangi. misalkan, dan nanti dengan sendirinya bisa hafal gitu dan kan. niat kita bukan ingin menghafal ya Allah, bahkan niat itu seorang kita baca Quran ya Allah, kita kembali kepada ayat Quran, inna nazzalna dzikra wa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Lahafizun itu bukan menghafal, tapi menjaga. So once kita dapat ayat itu, kita mulai masang niat, ya Allah, aku ingin bersamamu ya Allah, untuk menjaga kalammu ya Allah. Niat itu lebih tinggi, lebih mulia, lebih luhur daripada sekedar menghafal. Nah itu mudah-mudahan ini menjadi kesan pribadi kita, harapan kita umat semakin dekat. Kembali lagi pakai sedih tengok ya, Quran ditinggalkan. Nauzubillah. Nah mudah-mudahan dengan usaha ini Ittifaqiyah menjadi pesantren yang tidak katakan kita berjaya, berhasil untuk membangun, menyadar kembali umat agar kembali pada Al-Quran. Luar biasa, Masya Allah. Jadi ini Ittifaqiyah semacam Center for Excellence, Center of Excellence, Center of Excellence ya, untuk gerakan masyarakatkan Al-Quran. Salah satu metodenya itu umat bertahfiz, seperti yang dijelaskan oleh Profesor tadi. Masya Allah. Mudah-mudahan ya ini bisa memberikan pengaruh ya yang luar biasa kepada umat, kepada masyarakat, sehingga Al-Quran ini ya menjadi sesuatu yang terus ya terinternalisasi ya, terkoneksi dengan jiwa pemikiran mereka. Jadi bagian dari kehidupan. Dari bagian kehidupan mereka. Bukan dibangga-banggakan saja, tapi bagian dia menjadi inspirator. Dalam apapun. Dan mensibuah ya, mewarnai tata kehidupan mereka sehari-hari di bidang apa saja. Pedagang dia berlandaskan Al-Quran.
jiwanya Al-Quran. Jiwanya Al-Quran. Bukan tahu menyebutkan ayat saja, bukan, tapi menjiwai. Birokrat di dalam melaksanakan tupoksinya, dia betul-betul mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran itu, iya kan? Termasuk artis-artis juga, gitu kan? Semuanya dia, di dalam berartis-artisan itu artinya dijiwai oleh Al-Quran Al-Karim. Mengenai jiwanya. Iya, ya ini yang sangat ya luar biasa Pak Prof ya. Nah, terus apalagi kira-kira Prof? Ya, mungkin teknis nanti ya. Kita mungkin untuk para stakeholders yang di luar, kita akan viralkan itu. Tetapi untuk di dalam itu ada suara ayat itu berkumandang. Berkumandang setiap hari. Jadi ayat itu bukan ayatnya Pak Kiai, bukan ayatnya guru, tapi ayatnya insan dalam kampus, dalam pondok. Tak terkira siapa. Maka berkali Pak Kiai menetapkan sunnah pondok itu macam mana kira-kira? Iya, nanti lantunan ayat-ayat Al-Quran itu ya akan menggema setiap hari dan menjadi sunnah di pondok ini. Setiap sebelum meeting, sebelum mengajar, dia katakan mari kita baca ayat kita hari ini. Bukan ayat engkau, ayat kita. Subhanallah. Kita jadikan sunnah pondok. Sunnah pondok, kebutuhan sehari-hari. Nah, memulai dengan ayat Al-Quran, begitu kan? Di dalam setiap kegiatan itu. Entahkah santri memulai belajar dengan membaca Al-Quran, entah juga guru dalam mengajar memulai dengan ayat Al-Quran. Ada pertemuan-pertemuan dimulai dengan membaca ayat kita hari ini. Ayat kita hari ini dikatakan apapun kegiatan selalu diawali dengan ayat kita hari ini. Ini ayat kita hari ini adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya kan. Nah, jadi dan untuk membangun semacam niat ya. Jadi saya ingat ibu bapak wali murid yang ada di luar sana yang jauh dari pondok, bila mendapatkan ayat ini, tolong ada semangat, ada niat dulu, niat ya Allah, aku ingin bersamamu ya Allah, ingin menjaga kalammu ya Allah. Niat itu mesti ada. Lalu tanamkan di dalam hati rasa bahagia, senang, jangan sampai tertekan. Lalu coba ayat, jangan jadi beban, ayat itu diulang akan menjadi keindahan. Mungkin pada awalnya ada merasa asing, biasa aja kok, tapi lama sekali, 2 kali terasa indah pakai. Nah, keindahan itu akan merasuk dalam jiwa. Artinya Al-Quran itu menjadi sesuatu untuk bersenang-senang, bersenang bersama Al-Quran, beristirahat juga bersama Al-Quran, begitu kan, semuanya bersama Al-Quran. Masya Allah, Profesor, mudah-mudahan ini terwujud. Saya membayangkan di sini ibu-ibu kebersihan, ibu-ibu tukang cuci, para satpam, apalagi santri dan guru, para yang masak-masak di dapur, semuanya itu terus mereka mendengar Quran dan membaca Al-Quran indah. Juga ini masyarakat yang ada di seputar sini dan terus ini wali santri di rumah, dia mulai baca ayat itu, ya Allah. Begitu bersama anak kita belajar di pondok, ibu bapak santri di rumah, jangan ketinggalan. Jadi HP ini bermanfaat. Subhanallah. Melalui umat bertahfiz, berkah. Ini. Masya Allah, mudah-mudahan ini terwujud. Terima kasih Profesor, terima kasih. Berdoa kita ini bisa terwujud. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Profesor. Ya.